Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofitah Indah Sukma. Saya dari program studi Teknik Metalurgi Angkatan 19. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai sistem kristal. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sistem kristal, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem kristal. Sistem kristal merupakan pengelompokan berdasarkan perbandingan panjang, letak posisi dan jumlah, serta nilai sumbu tegaknya. Jadi dalam mempelajari dan mengenal bentuk dari kristal itu secara detail, ada baiknya diadakan pengelompokan secara sistematis. Oleh karena itu, sistem kristal dibagi menjadi 7 sistem. Nah, ketujuh sistem itu apa saja sih? Yang pertama ada kubik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kubik. Jadi, kubik itu memiliki ciri-ciri panjang lattice parameter A, B, dan C sama panjang. Begitu juga dengan sudutnya, antara sudut alfa, beta, dan gamma memiliki besar yang sama yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada tetragonal. Jadi, pada tetragonal ini hampir sama dengan kubik, tapi yang membedakan yaitu pada panjang C. Pada tetragonal, A dan B memiliki panjang yang sama, tetapi tidak sama dengan C. Panjang C di sini bisa jadi lebih panjang ataupun lebih pendek dari A dan B. Nah, jadi pada sudutnya ini alfa, beta, dan gamma memiliki sudut yang sama yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada trigonal. Nah, trigonal ini memiliki ciri-ciri panjang A, B, dan C sama panjang. Yang membedakan yaitu pada sudutnya. Pada trigonal ini, sudut alfa, beta, dan gamma tidak sama dengan 90 derajat. Selanjutnya ada heksagonal. Nah, pada heksagonal ini panjang A sama dengan B tetapi tidak sama dengan C, artinya C memiliki panjang yang berbeda. Nah, sementara pada sudutnya, pada heksagonal sudut alfa dan beta memiliki besar yang sama yaitu harus 90 derajat. Sementara sudut gamanya memiliki besar yang berbeda yaitu harus 120 derajat. Selanjutnya ada ortorombik. Pada ortorombik, panjang A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Artinya A, B, dan C memiliki panjang yang berbeda. Selanjutnya ada sudut pada ortorombik. Pada ortorombik, sudutnya itu sama besar antara sudut alfa, beta, dan gamma memiliki sudut 90 derajat. Next ada monoklinik. Pada monoklinik ini, panjang dari A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Artinya dari 3 lattice parameter ini antara A, B, dan C ini tidak memiliki panjang yang sama. Nah, sementara pada sudutnya, sudut alfa dan sudut beta memiliki besar 90 derajat. Sementara pada sudut gammanya tidak sama dengan 90 derajat ataupun 120 derajat. Selanjutnya ada triklinik. Nah, pada triklinik ini panjang dari A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Begitu juga dengan sudutnya, antara sudut alfa, beta, dan gamma tidak memiliki besar yang sama dan mereka juga tidak memiliki besar 90 derajat ataupun 120 derajat. Nah, dari ketujuh unit sel yang ada, bagaimana caranya kita untuk membedakannya? Kita dapat menggunakan software, yaitu Vesta Software untuk membuat data XRD-nya sesuai dengan unit sel yang kita gunakan.
Nah, seperti ini contohnya, ini adalah tampilan patternnya. Ini merupakan sistem kristal monoklinik dengan titik puncaknya berada di 66 derajat yang dibentuk oleh plane 001 dengan panjang gelombang 1,5401. Nah, itulah contoh dari pattern yang dihasilkan oleh panjang gelombang 1,5405. Nah, kita dapat merubah panjang gelombangnya menjadi 2 ataupun yang lainnya. Nah, jadi akan terjadi perubahan pada titik puncaknya. Nanti titik puncaknya ini akan maju ataupun mundur. Nah, tetapi dengan perubahan panjang gelombang tersebut tidak akan berarti bahwa struktur dari kristal tersebut akan berubah, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap kapan terjadinya fenomena bright tersebut. Nah, di sini ada sudut 2 theta. Nah, jadi sudut 2 theta ini terbentuk dari gelombang yang datang dan gelombang yang dipantulkan kembali. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai primitive unit cell dan non-primitive unit cell. Suatu unit cell dikatakan primitif apabila memiliki lattice point sama dengan 1. Bagaimana sih caranya kita menentukan bahwa lattice point-nya sama dengan 1? Sebelum kita menentukan lattice point, ada baiknya kita mengenal atomnya terlebih dahulu. Yang pertama ada atom corner. Atom corner ini biasanya dilambangkan dengan huruf P. Dia terletak di bagian pojok seperti ini. Dan dia memiliki nilai 1/8. Kenapa sih dia memiliki nilai 1/8? Nah, karena atom corner ini dibagi oleh 8 bagian unit cell. Nah, sehingga dia itu memiliki nilai 1/8. Nah, selanjutnya ada atom FCC atau phase center kubik. Nah, atom phase center kubik ini terletak di bagian permukaan dari unit cell. Jadi dia memiliki nilai 1/2. Nah, kenapa sih dia memiliki nilai 1/2? Nah, sama halnya dengan atom corner tadi, tetapi untuk phase CC ini dia hanya dibagi oleh 2 bagian, sehingga atom phase center kubik ini memiliki nilai 1/2. Next ada body center kubik atau BCC. Nah, atom BCC ini terletak di bagian tengah unit cell seperti gambar ini. Nah, jadi untuk BCC ini nilainya itu 1. Kenapa dia nilainya 1? Karena atom BCC ini hanya terletak di 1 unit cell dan tidak dibagi oleh unit cell lainnya. Dari penjelasan saya tadi mengenai atom corner, body center kubik, dan phase center kubik, kita dapat menentukan lattice point-nya. Jadi saya akan memberikan satu contoh. Yang pertama, kita dapat melihat di sini ada kubik dengan atom corner. Nah, kita dapat melihat di sini atom cornernya itu ada di setiap pojok dan jumlahnya itu ada 8 atom. Nah, jadi karena di sini ada 8 atom corner dan nilai dari atom corner ini adalah 1/8, jadi tinggal dikalikan saja 8 dikali dengan 1/8 dan hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa unit cell ini dikatakan sebagai primitive unit cell karena dia memiliki nilai 1. Selanjutnya di sini kita dapat melihat kubik dengan atom corner dan phase center kubik. Jadi kita dapat menghitung lattice point-nya. Di sini kita melihat ada atom corner yang jumlahnya 8. Atom corner ini kan memiliki nilai 1/8, maka dia dikalikan dengan 1/8. 8 dikalikan dengan 1/8 hasilnya 1. Kemudian kita dapat melihat di sini phase center kubiknya itu ada 6. Maka 6 dikalikan dengan 1/2 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk mengetahui lattice point-nya tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambahkan dengan 3 maka 4. Jadi lattice point-nya sama dengan 4. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, seandainya
Unit cell itu hanya terdiri dari FCC atau BCC. Jika suatu unit cell ini terdiri dari atom BCC atau body center kubik, nah dia kan jumlahnya ada satu, nilainya sama dengan satu, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, apakah dia dapat dikatakan sebagai unit cell primitif? Nah, dia tidak dapat dikatakan sebagai primitif unit cell, karena jika sistemnya dihilangkan, maka dia akan membentuk unit cell yang lainnya, sehingga dia tidak dapat dikatakan sebagai primitive unit cell. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk menghitung lattice point. Selain dari atom corner, face center kubik, dan body center kubik, ada juga single side face center. Nah, single side face center ini memiliki nilai 1/2 sama halnya dengan face center kubik. Tetapi face center kubik ini atomnya itu terletak di semua sisi. Sementara untuk single side ini hanya terletak di 2 bagian permukaan sisinya saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi mineralogi dan kristalografi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak I Widiantara, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah mineralogi dan kristalografi yang telah membimbing kami dan memberikan kami banyak ilmu mengenai materi-materi ini. Jika pada penyampaian materi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.